Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa berjumpa di pagi ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, minggu yang lalu sudah Ibu berikan mengenai materi-materi yang akan kita bahas di semester ini ya. Adapun bab 1 ya, tentang respons internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran ya. Jadi setelah mempelajari materi, anak-anak nanti diharapkan mampu menganalisis upaya-upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, kemudian juga mampu menganalisis respon bangsa internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan mampu menganalisis konferensi meja bundar dan penyerahan kedaulatan RI. Anak-anak, untuk mempermudah, ini Ibu sudah buatkan peta konsep untuk materinya ya. Jadi materi yang akan kita pelajari, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, diantaranya nantinya kita akan membahas kembalinya Belanda ke Indonesia, kemudian perjuangan dengan kekuatan senjata dan diplomasi. Kemudian materi berikutnya membahas tentang pengakuan kemerdekaan RI oleh Mesir, India, dan Australia, serta pengakuan kemerdekaan RI oleh PBB. Dan yang terakhir nanti membahas mengenai konferensi meja bundar dan sikap Belanda. Baiklah anak-anak, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Kembalinya Belanda ke Indonesia. Jadi setelah kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, bukannya kita kemudian tidak dirongrong oleh negara-negara dari luar, ternyata Belanda khususnya itu masih mengincar Indonesia ya, dengan memanfaatkan nanti kedatangan sekutu ke Indonesia ya. Jadi Perang Dunia II ya, berakhir dan dimenangkan oleh pihak sekutu di bawah komando daripada Amerika Serikat, di mana Jerman kemudian menyerah pada bulan Mei 1945. Nah, sekutu melakukan penyerangan terhadap Jepang ya, sehingga kemudian Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, dan Indonesia kemudian berada di bawah komando khusus yakni AFNI yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Sebelum AFNI menyerang Jepang, Jepang sudah menyerahkan diri, sehingga tugas AFNI dialihkan dari semula tugas militer ke tugas administratif. Nah, disinilah kemudian ketika AFNI ya, bertugas di Indonesia, ternyata diboncengi oleh NICA, Netherlands Indian Civil Administration ya. Jadi kalau anak-anak menyimak dari kepanjangan NICA, itu adalah pegawai sipil ya, yang tugasnya mengurusi administrasi ya, walaupun sebenarnya itu adalah sekedar kedok atau topeng saja agar Belanda bisa diterima dengan baik ya, oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau pegawai sipil itu kan tidak dipersenjatai ya, dan mereka tidak mengenal strategi perang. Tapi karena ini hanya kedok, nah nantinya ya, ketika mereka sudah berhasil berada di Indonesia, maka kedoknya terbuka bahwa mereka sebenarnya adalah militer ya, yang siap untuk kembali menduduki Indonesia. Baik anak-anak, Ibu perlihatkan ya di tayangan mengenai tugas AFNI ya. Antara lain, satu adalah menerima penyerahan Jepang. Kemudian yang kedua, membebaskan tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa. Yang ketiga, melucuti tentara Jepang dan mengumpulkannya untuk dipulangkan. Kemudian yang keempat, menegakkan dan memelihara kondisi damai untuk diserahkan pada pemerintahan sipil.
Dan yang kelima, mencari informasi tentang tentara para penjahat perang Jepang untuk diserahkan pada pengadilan sekutu. Jadi kalau anak-anak menyimak dengan baik, tugas AFNE itu nyaris hanya untuk menyelesaikan kepentingan mereka dengan tentara Jepang, ya. Tapi kalaupun nanti kemudian terjadi kerusuhan yang satu diantaranya juga didukung oleh sekutu, nah ini karena memang mereka juga membantu daripada nikah untuk bisa kembali menduduki Indonesia. Nah ini adalah potret ketika tentara sekutu yang dikomando oleh AFNE datang ke Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bagaimana mereka disambut dengan baik oleh pemerintah Indonesia, karena memang tujuan awal mereka hanyalah untuk mengurusi kepentingan tentara Jepang. Bila kita lihat tadi foto dari kedatangan tentara AFNE yang disambut baik oleh pemimpin Indonesia, namun kenyataannya seiring berjalannya waktu justru kemudian kedatangan sekutu yang diboncengi oleh nikah ini menyebabkan terjadinya kontak fisik. Jadi di beberapa daerah terjadi kerusuhan-kerusuhan, bahkan pertempuran mulai dari Medan area sampai pertempuran Makassar. Nah di sini sebelum Ibu akhiri pembelajaran untuk pertemuan hari ini, ada tugas dari Ibu, anak-anak tolong nanti mencari jawaban mengapa kedatangan AFNE dan nikah yang semula diterima dengan baik justru kemudian menjadi penyebab terjadinya kontak fisik atau pertempuran. Jadi tolong nanti dicari apa faktor penyebabnya. Kemudian setelah itu nanti kita akan membahas mengenai pertempuran-pertempuran di berbagai daerah setelah kedatangan sekutu dan nikah. Untuk tugas nanti dikumpulkan di selembar kertas dan dikumpulkan sebentar lagi sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran di hari ini dapat disimpulkan dari materi yang sudah Ibu berikan bahwasanya Belanda mempergunakan segala cara untuk memuluskan rencananya menduduki kembali Indonesia. Jadi mohon dari apa yang sudah Ibu berikan ini mungkin anak bisa mengambil hikmahnya bahwasanya sampai saat ini pun sebenarnya kita masih harus waspada, betul-betul waspada atas incaran negara-negara di luar sana yang ingin menduduki Nusantara. Demikian dari Ibu. Tolong pekerjaannya sebentar lagi dikumpulkan. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Jaga kesehatan kalian baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.